Alhamdulillahirabbil alamin. Setelahnya kita berzikir, wirid, bersolawat dan berdoa. Mari kita lanjutkan kehidupan kita. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Masih hidup dan mudah-mudahan hidup kita tidak hanya sekedar hidup, karena kalau hanya sekedar hidup, tumbuh-tumbuhan pun hidup. Ikan di kolam juga hidup. Binatang-binatang melata, baik yang merayap, yang terbang, ataupun yang ada di bawah tanah juga hidup. Dan kita menginginkan hidup kita sesuai dengan kehendak Allah, yaitu menjadi abdinya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bahagia, istiqamah, berjamaah membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita juga dalam sisa hidup ini dijadikan Allah mampu membaca Al-Qur'an dengan benar, mampu memahami Al-Qur'an dengan benar, mampu mengamalkan Al-Qur'an dengan benar, mampu menikmati amalan Al-Qur'an dengan benar, dan mampu menyebarluaskan, menyampaikan, mendakwahkan, memviralkan Al-Qur'an dengan benar sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kemampuan masing-masing. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masing-masing orang punya porsinya, masing-masing diri punya kapasitasnya, masing-masing diri punya kapabilitasnya, dan pengaturan semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang kemarin sudah kita baca, surat Al-An'am dari mulai ayat ke-70 sampai ke-73, kita memahami bahwa betapa Allah memberikan perhatian kepada kita bahwa urusanmu adalah masing-masing. Kalaupun ada urusan dengan orang lain, itu karena kamu menjadi tanggung jawab atas penyampaian kebenaran, bukan sebagai penanggung jawab kebenaran yang dilakukan oleh orang lain. Itu ditegurnya kepada Rasulullah yang beliau menginginkan sangat untuk semua manusia ini menjadi muslim. Rasulullah menginginkan, bahkan pamannya sendiri menginginkan kepada Allah untuk, ya Allah, jadikanlah pamanku ini ya Allah beriman dan bertakwa. Tentunya doa itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah, dihususkan malah doanya itu untuk yang namanya Abu Lahab. Sampai-sampai Allah jawab, Muhammad, itu bukan tugasmu. Tugasmu itu adalah menyampaikan, bukan mengislamkan. Tugasmu itu adalah mendakwahkan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatul hasanah. Ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tugasmu Muhammad hanya menyampaikan, mengajak kepada jalan Allah. Tetapi untuk dapat hidayah ataupun dia ikut atau tidak, itu bukan urusanmu. Ya. Dan itu berarti tugasmu sudah selesai. Wala tajiru waziratu bizra ukhra. Ya, jadi manusia itu tidak akan menanggung beban orang lain, tidak akan menanggung dosa orang lain, masing-masing. Kalaupun ada ajaran agama lain yang mengajarkan bahwa semua dosa akan ditanggung oleh yang mereka aku sebagai Tuhannya, yang mereka aku sebagai nabinya, maka itu adalah hoak alias kebohongan yang sampai sekarang mereka tidak bisa untuk mempertahankan argumennya. Ujung-ujungnya apakan, lamun beda pendapat nama main bedil, main golok, main pesok, main pestol. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk memahami secara benar. Dan ingat bahwa ketika kita menjalankan agama secara benar, Rasulullah pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa beliau untuk umatnya ada 3, dan yang 2 dikabulkan, yang 1 tidak dikabulkan.
Yang pertama doanya adalah mohon umatnya ini untuk tidak diazab, untuk tidak dimusnahkan dengan azab Allah. Maka Allah penuhi, kata Allah, aku kabulkan doamu. Dan ketika yang kedua beliau berdoa, ya Allah jangankah umatku ini, ya umat sepeninggalku ini mati dalam keadaan kelaparan, maka Allah jaminkan tidak akan ada manusia yang mati kelaparan. Ya, kalau sekarang mati kelaparan bukan karena kurang makan, tapi karena mungkin dia tidak mau makan. Nah, kalau makan apapun manusia itu akan bertahan dalam keadaan yang sesuai dengan kapasitas dia. Kemudian Allah mengabulkan bahwa umat Kangjeng Nabi ini tidak akan mati kelaparan. Umat Kangjeng Nabi tidak akan dimusnahkan, tidak akan diazab dan dimusnahkan dari alam dunia ini, tidak akan dibinasakan, dan umat Kangjeng Nabi tidak akan mati kelaparan. Tetapi ketika Rasulullah berdoa yang ketiga, ya Allah, janganlah jadikan umatku ini berselisih, parasea, tawuran, dan saling berbeda pendapat, maka Allah tidak akan penuhi permintaan Muhammad. Jadi kalau sampai sekarang saat ini Bapak Ibu semua menginginkan dunia ini damai sejahtera, tidak akan mungkin. Ya, pasti dunia akan selalu diisi dengan pertumpahan darah, papaseaan, beda partai lah, beda koalisi, beda keyakinan, termasuk beda kahayang, termasuk hal-hal sepele. Papasea gawe nate. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah untuk seperti itu sampai dengan hari kiamat. Jadi yang Allah penuhi doa Kangjeng Nabi adalah yang tidak dimusnahkan secara binasa karena azab. Kemudian yang kedua tidak akan mati kelaparan selama berada di dunia dan dia mau berusaha. Kemudian yang ketiga doa yang tidak dikabul adalah tentang doa untuk tidak saling berselisih, tidak bentrok, tidak tawuran. Ya, Masya Allah. Yuk kita syukuri hari ini bahwa hari ini kita bersilaturahim, dan silaturahim kita dasarnya adalah keinginan untuk sama-sama belajar. Tidak ada yang mengajar dan tidak ada yang belajar, semuanya belajar mengajar, satu paket sekaligus. Kadang-kadang Pak Tatang mengajari saya karena saya salah, kadang-kadang saya meluruskan yang lain karena yang lain ada yang kurang pas. Nah, kadang-kadang mungkin sama-sama benar dan bisa jadi sama-sama salah. Ketika ada yang meluruskan dari hadirin semua, baik yang hadir di sini ataupun yang lewat komentar di YouTube ataupun komentar lewat jalur-jalur pribadi, alhamdulillah sampai saat ini merupakan bagian dari kebahagiaan. Makanya saya tidak segan-segan seluruh tanpa sensor apa yang disampaikan di dalam ngaji ini saya sampaikan ke seluruh dunia. Ya, termasuk ada kawan kita yang di Jerman, di Kanada, dan di Jepang yang suka berkomentar tentang bagaimana apa yang seharusnya dibaca. Dan yang di Arab juga ada. Ya, mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita. Karena ketika kita merasa benar sendiri, maka disitulah letak salahnya. Jadi yang salah itu yang merasa benar sendiri. Tapi kalau merasa yuk kita sama-sama, itulah yang diajak oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus paham bahwa satu di antara kemuliaan manusia adalah ketika dia berbagi, ketika dia bersama-sama menikmati apa yang menjadi sajian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Alhamdulillah hari ini hari Jumat, Jumat yang membahagiakan, masih di bulan Maulid, di bulan Rabiul Awal, dalam rangka memperingati kelahiran sekaligus kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah saya banyak mendapat kebahagiaan. Hari ini kita akan menerima sertifikat tanah dari salah seorang sahabat yang suka mengikuti acara ini untuk mewakafkan tanahnya di Cilenyi. Ya, dari kemarin berniat, sekarang disampaikan sertifikatnya hari ini. Bagi yang mau ikut silahkan datang ya, atau nanti berbagi bersama saya, sama-sama ke sana. Mulainya jam 9 di sana. Jadi kita berangkat dari sini jam 8.
Kemudian barusan saja alhamdulillah Mas Cahyo sahabat saya sedang di Palembang, beliau mewakafkan tanahnya di Citarik Sukabumi. Siapa tahu di sini ada yang tertarik untuk berada di Citarik Sukabumi untuk sama-sama ngaji, ya ngaji ya. Kalau tidak ada orang lain ya ngaji sendiri, ya. Masa tidak ada orang lain kan selama dunia ada masih. Artinya ulah di Bandung Raya, artinya siapa tahu Sumartini itu dari Bantul terus ke Bandung kemudian ke Sukabumi ya punya dari Bandung ke Bantul kemudian ke Citarik ya. Alhamdulillah, terima kasih Mas Cahyo ya, Mustafa ya yang sudah mewakafkan, dan alhamdulillah kita juga sudah punya di Jatiwaras Seropa Tasikmalaya yang sudah dicadangkan, dan insya Allah kita akan manfaatkan. Ya, kalau ada yang memberikan wakaf kita terima, dan insya Allah tidak akan kehilangan, tidak akan kehabisan orang yang akan memperjuangkan Al-Quran untuk tetap berbunyi, untuk tetap nyaring, untuk tetap dibaca di muka bumi ini. Alhamdulillah kemarin juga saya sudah terima dari Ibu Hajar Dia Alumsari ya. Beliau orang Jogja yang pasti berbahasa Sunda ya. Beliau mewakafkan mushaf Al-Quran. Ingat Bapak Ibu, wakaf yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah itu ada 4 yang sering diceramahkan. Di samping yang lain juga banyak. Jadi yang pertama mewakafkan mushaf Al-Quran, membagi-bagi mushaf Al-Quran. Makanya jangan kaget Bapak Ibu kalau ada para pencinta Al-Quran kemana-mana itu bawa Al-Quran. Untuk apa? Diwakafkan. Alhamdulillah ke sini dulu ada Syekh Mas'an dari Makkah, Saudi Arabia datang ke sini. Di dalam jubahnya itu Bu, yang dibawa ternyata Al-Quran. Jadi kelihatan tidak bawa apa-apa. Dia bawa jubah kayak serban gitu. Begitu datang ke sini dikeluarkan ada 40 buah Al-Quran. Yang kecil-kecil Pak. Kalau 40 mau biasa, bisa mendapatkannya itu. Ya, di rumah saya ada satu lagi. Paum hese macana nih saya bawa Surya Kanta yang gede ya lu jadi digini itu jadi gede Bu. Ditong loba alasan punya ketika diberi Al-Quran syukuri ya. Dan ini sobat saya pesankan kepada jamaah umroh yang akan berangkat Bapak Ibu nih ya, amin ya. Kalau mau ke Mekah itu yang dipikirin itu jangan oleh-oleh yang lain, Al-Quran. Karena kalau bawa Al-Quran itu banyak pun tidak diperiksa ya. Tapi kalau bawa air jam-jam, kalau banyak ya terpaksa diperiksa gitu ya. Tidak diperiksa, cuman berat gitu ya. Tapi kalau bawa Al-Quran tidak diperiksa, malah senang. Al-Quran langsung diluruskan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senang berbagi Al-Quran. Ya, atau maca atau bisa atau nggak bagi-bagi sukan aya nu pinter maca terus ketika dia baca kemudian kita mendapatkan pahalanya. Lah ngarep-ngarep dibagi wae Al-Quran teh punya ya kamari geus lecen cenah paut ieu geus susah yang dibagi teu naon pek wae hari hayang nu sagede kumaha yuk usah yang dibeli ya. Nu kadua nyaeta wakaf itu membangun masjid atau sarana pendidikan atau sarana ibadah ya, mudah-mudahan ini termasuk ya, mewakafkan Al-Quran kemudian membangun sarana ibadah, membangun masjid, termasuk bikin saung-saung Al-Quran. Karena kalau disebut pondok pesantren kan harus gede banyak apa namanya yang harus dikeluarkan, tapi kalau bikin saung ya udah ada tiang 4, ada bilik, ada apa namanya atapnya, udah selesai jadi saung, kemudian di situ ngaji gitu ya. Jangan lupa alasan ibu-ibu tehnya lamun kena rajin, aduh cenah hujan, aduh sawer, ketingin sorangan, ya, yang kayak haluskan. Berikutnya adalah yang ketiga adalah membuat sumur. Ini yang sekarang lagi dikampanyekan. Kita ada di sumur ya, jadi kita sama-sama bareng ya. Jadi siapa tahu beliau itu menawarkan silahkan, yang mau bikin sumur silahkan setengah harga. Gitu. Kalau sampai gitu pasti ngabring ya. Kemudian bikin sumurnya artinya sumur beneran digali atau kita membagi airnya. Artinya apa? Menaikkan air dari dalam tanah, kemudian kita naikkan, kemudian kita bagikan kerannya, tulisin silahkan air bersih gratis. Wah, insya Allah tangki nu bakal datang di Bu. Kalau nggak percaya silahkan cek ke Cigaruga sana Bu ya. Cilaja di atasnya ya. Ya, hampir tiap hari itu ratusan tangki bolak-balik sampai jalan rusak deh. Ya. Nah, untuk siapa?
Rumah saya aja dikirim dari sini mah airnya tidak layak minum, jadi dikirimnya dari sana. Ya, daripada beli galon mahal, langsung ke itu. Satu tangki murah, gitu ya. Nah, artinya apa? Peluang untuk kita berwakaf dengan memanfaatkan tanah dengan cara mengebor. Dan cara ngebor tanah itu nggak usah ngebor air itu nggak usah luas, cukup punya tanah 1 kali 1 meter. 1 kali 1 meter, bor aja di situ, kemudian keluarkan air, kemudian tanah nusajen manu batu. Ya, sama dengan sekarang perusahaan-perusahaan telekomunikasi seluler yang bikin tower, kan disewanya hanya yang bikin tower saja atau dibelinya, yang lainnya tanah orang. Nah, sumur juga begitu. Jadi silakan kepada yang kesulitan sumur di mana di Wonogiri pasti sulit, punya dibantu komode diarahkan itu tuh apa namanya tuh Wonosari ya. Apalagi ke situ Maya, hese cair dirinya Bu, padahal dekat ke laut karena memang tanahnya dekat dengan Merapi, mungkin kesedotnya sama ibu Merapinya. Nah, jadi begitu. Yang pertama membagi mushaf Al-Quran, yang kedua membangun masjid atau sarana ibadah termasuk sarana belajar, yang ketiga adalah membuat sumur. Nah, berikutnya yang keempat, ini yang pasti Bapak Ibu nggak bakal punya alasan kalau nggak melakukannya, yaitu menanam pohon. Paulum abdi mah teu boga tanah nage dina pot nage teu boga urut nginum tah dina bekas cai mineral, potong gelasna. Nah, dipotong gelas potong botolna, kemudian di bolongan-bolongan, kemudian diisi. Kemudian beli beli air mineral gelas, kemudian dibuka tutupnya, minum dulu airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah minum airnya sampai habis, kemudian bolongan atau teh sampai habis kita naon. Tesian kucai tancapkeun tangkal bayem ya, insya Allah seminggu jadi tumbuh ya. Dan saya kewalahan tuh kalau mau ada yang ngambil bayam dengan pot-potnya silahkan diambil di atas. Ya, umpamanya ibu nggak punya apa-apa di rumah daripada kuping gajah, daripada janda bodong, daripada naon deh bu, tong dipikir nu karar itu ganti ku bayam, ganti ku cabe, ganti ku naon bu, eta teh nu raos teh bu, sentrong ya saya setting madam dan sentrong mah gampang bu. Dan alhamdulillah saya ciplukan banyak yang butuh ciplukan, butuh cecenet silahkan. Insya Allah yang makan bukan untuk saya sendiri. Kalaupun besok saya mati, pohon pisang masih banyak, silahkan kalau mau ditanam. Dan insya Allah hari ini kita kalau mau ngajak Pak Tatang untuk bikin sumur bor, hari ini mungkin belum waktunya nggak pas. Tapi kalau mau, alhamdulillah lihat ke sana mau bikin sumur bor di mana, kita mulai. Bismillah. Di mana duitnya? Mangke. Lamun ayah niat pasti ada jalan. Lamun keyang tangtu parang manjada wajada, dan manjada wajada. Kalau ada keinginan, kuat keinginannya pasti akan terlaksana. Itulah ajakan untuk menanam pohon dan membuat sumur. Membuat sumur tidak mesti sendirian, ada bisa hubungan. Dan ini salah satunya niatan di yang tempat yang 3 selain di sini. Alhamdulillah di sini sudah ada kan Bu ya. Masjidnya sudah kita bikin, mushaf Al-Qur'annya sudah kita bagi-bagi, bikin sumurnya udah, nanamnya mohon maaf di sini bakal ditanam disukan ke saya nyabut. Ya. Berikutnya adalah mengisi kolam-kolam kosong. Ya, di sini kolamnya kemarin udah ada isi gurame gede-gede, ayam maling. Setuju. Bisanya di masjid ayam maling. Ting orang mana? Bukan orang Amerika pasti maling. Ya, pasti orang dia. Insya Allah hari ini saya sudah pesankan lagi untuk ngisi kolam 20 kg ikan nila emas merah. Pek awasi ku ibu-ibu, lamun air bingit deh awas. Kan gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan mau mengirimnya orangnya, soalnya udah jauh. Dipesankan 20 kg ikan nila merah yang udah gede-gede. Kalau ibu-ibu buat ram, udah hadir, new dirinya. Ya, gitu. Jadi banyak kesempatan bagi kita untuk berkiprah di atas alam dunia ini, di muka bumi ini ya.
Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kesempatan, diberikan kapasitas, diberikan kapabilitas untuk melakukan dan mengamalkan apa yang sudah kita baca sampai dengan hari kemarin dari surat Al-An'am, bahwa masing-masing diri akan diminta pertanggungjawaban tentang dirimu. Tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang perbuatan orang lain. Bahkan Rasul pun ditegur oleh Allah, Muhammad, tugasmu menyampaikan, bukan mengislamkan, tugasmu menjadikan orang-orang menjadi tahu tentang ayat-ayat Allah, kemudian kamu mengajarkan dan membersihkan hati-hati mereka, ajarkan dengan pedoman Al-Quran dan perilakumu yang sudah diberikan keindahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu ya. Beliau tugaskan untuk menampakkan tanda-tanda kebesaran Allah, menceritakan yang masa lalu dengan benar, meluruskan sejarah dengan benar, menyampaikan masa depan dunia ini dengan benar, yang akan terjadi di masa depan, masuk di hari kiamat, apa yang akan terjadi, disuruh diceritakan oleh Allah Subhanahu. Jadi yang lalu dilurus-luruskan ceritanya bahwa Allah bahwa Allah dianggap punya anak, tidak, kata Allah. Sampaikan Muhammad, Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tuh informasi masa lalu yang orang menganggap Allah punya anak, disampaikan tidak, Allah itu tidak punya anak. Kemudian masa depan juga disampaikan bahwa nanti itu akan ada yang namanya akhirat, dan tugasmu Muhammad hari ini adalah menceritakan itu semua, kemudian membersihkan jiwa-jiwa yang kotor, hati-hati mereka dengan cara apa? Mengajari dan menyampaikan dengan contoh, bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Caranya wa yujakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Hari ini kita mudah-mudahan termasuk yang belajar, ya. Wa yu'allimuhumul kitab, dan membersihkan jiwa yang kotor dari diri kita. Bagaimana cara membersihkannya? Yuk kita siapkan diri untuk berniat berwakaf Al-Qur'an, berniat berwakaf tanah, berwakaf bangunan, berwakaf lahan, berwakaf kesempatan, beasiswa lah atau mungkin sebagainya. Berniatlah untuk berbagi dengan sesama. Bapak Ibu, kalau ada lomba lari yang dicari oleh pelari apa, Bu? Apakah mobil? Bukan, yang dicari air minum. Makanya penyelenggara lari, penyelenggara lomba maraton biasanya pengusaha air minum, air minum. Ya, baik mineral berwarna ataupun mineral yang tak berwarna. Aqua maraton, kan gitu ya. Kemarin Pokari maraton dan seterusnya banyak. Kema bisa jadi maraton saum sahid Al-Quran. Dari Sukamiskin lari ke cabang yang di Cileunyi, lari ke cabang yang di Tasikmalaya, lari lagi ke cabang yang di Citarik. Nanti akan ada cabang-cabang yang lain, insya Allah. Sebelum kita sekalian dikubur, yuk kita bikin sesuatu yang bisa menjadikan kita nanti di alam kubur mendapat kiriman. Oh, ini dari yang berdoa yang sedang ngaji. Tapi ini mah cuma kecil ya, kelakan. Ya nu ngaji nangan saeutik, mata kudu lupa ngajina. Gimana cara loba ngajina? Gampang. Sadiakeun we sembako sing loba di masjid, maka pasti manusia berbondong-bondong ke masjid. Tapi lamun eueuh kangen, insyaallah celik deui ngan saeutik. Punya insya Allah. Dan itu sudah dibuktikan. Kalau nggak percaya silakan berkunjung ke Jogja. Ada masjid namanya Jogo Karian. Pagi-pagi tiap mau datang silahkan makan minum di situ pasti. Ya, selesai sholat zuhur yang belum makan silahkan. Kalau ada yang kesulitan menginap, diberi penginapan di tempatnya. Nah, alhamdulillah di sini juga sudah bisa, Bu. Kalau Bapak Ibu ada yang kesulitan nginep di sini silahkan. Sudah ada 2 kamar kosong untuk siapkan siapapun yang muslim di sini mau belajar ngaji, nggak punya apa-apa, silahkan untuk hadir di sini. Yang ngajarnya siapa? Kita belajar mengajar. Jangan pusing sama yang ngajar. Sekarang yang ngajar lagi perebut dalil. Ya, oh iya benar, oh iya benar. Tapi kak umat jadi bingung. Mana ujung-ujungnya nyariin makam. Tempat bahwa ini adalah makam Nabi. Kemarin ada orang Mataram yang menemukan makam Nabi katanya di tempat alam-alam.
Masya Allah. Sampai segitunya di dunia ini ya. Dan ternyata di antara ulama ada yang berpendapat bahwa silakan saja mau bikin makam di mana saja. Namanya makamnya Pak Teguh, ayah di Bandung hiji, di itu hiji, di itu hiji, di itu hiji. Dan itu memang sudah terjadi. Bapak Ibu kalau cerita tentang makamnya Syekh Sunan Gunung Jati dan keturunannya, ternyata bukan hanya di Cirebon. Bahwa ada di sini, oh di sini mah bukan makam tapi dulu tempat mandi. Ya, kan disebutkan petilasan Syekh Sunan Gunung Jati. Kan itu. Kalau Bapak Ibu nanya di mana makam Prabu Kian Santang yang dulu ngejar-ngejar bapaknya untuk mengajak masuk Islam, putranya Prabu Siliwangi. Di mana makamnya? Sampai sekarang masih diperdebatkan yang pastinya yang di mana. Kurang Garut ngalaya ayah kemudian oh di dia makam di atas gunung. Kemudian kemarin ada juga di Cianjur yang ngaku ada di sini. Yuk orang nyanyiin di dianya Bu ya, makam saat makam. Itu ya. Ya Bu ya. Dan tidak tanggung-tanggung itu juga dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya pinter. Orang yang mengaku dirinya pinter. Makam Nabi Yusuf sampai sekarang menurut mereka makam Nabi Yusuf itu ada di Hebron. Ya, di Masjid Ibrahim Al-Khalil. Padahal makam Nabi Yusuf itu Nabi Yusuf meninggalnya juga di Mesir dan dimakamkannya di tengah Nusa, di tengah Sungai Nil. Ya, itu ya. Itu kata sejarah. Kira-kira Ibu percaya enggak? Makam Nabi Yusuf ada di mana? Nu pasti mah di Sukamiskin gitu. Itu yang harus jadi keyakinan. Jadi tong lieur. Nah, kalau makam Kangjeng Nabi ada di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Makanya lambatkan hati untuk yuk sekali-sekali berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali-sekali aku punya yo mah tong boro ka makam Kangjeng Nabi, ka makam indung Bapak anu geus maot oge caradu datang lain lebaran. Eta ge lebaran ku sabab kapaksa sabab ongkos nama geus kagok Bali ya. Eta teh jelema nu kitu teh lurus tunyung punya teu nyaho kana ajaran. Karena sebenarnya Bu, kalau bisa setiap Jumat itu datang ke makam ibu dan bapak kita. Apalagi kalau menurut Ella kan dekat kadinya mau Jumat hari itu isu-isu katanya naon sudah macai. Ya. Untuk apa tetera naon tiap habis sholat dibaca Rabbik firli warhamni Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Atau doakan Subhanallah wa ya'alal kubur Allahumma gfirlahu. Kira-kira orang termasuk yang setiap habis sholat mendoakan orang tua enggak? Mimin nama pohon, ya mimin nama pohon. Apa seperti itu? Iya, makanya saya ceritakan yang saya lakukan. Ya, jadi kadang-kadang kita itu sering. Yuk kita tambahkan nikmat kita hari ini dengan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang di Saung Kabir Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung alhamdulillah komplit kiri kanan depan, dan yang di dunia maya sana dari Bandung Kang Ahmad bersama keluarga, kemudian dari Sumedang TI bersama keluarga, dari Bogor Kang Agus bersama keluarga. Nah ini Kang Agus nih ada peluangnya di Citarik, yuk kita nanam pohon di Citarik di tanahnya Mas Cahyo ya. Citarik dari Garut dari Tajur kan dekat, tinggal masuk ke jalan tol, apalagi ada Kucimi tinggal tuh nyampe. Insya Allah Mas Cahyo kita akan garap dengan Kang Agus untuk bertanam jenis-jenis berbagai pohon karena beliau pengrajin bibit-bibit pohon ya. Dan kemarin juga udah alhamdulillah sudah mewakafkan satu jenis pohon durian namanya yang senangan ibu-ibu teh apa Bu? Alpukat, itu dari Arab alpukat ya. Bahasa Indonesia nama dukanawan itu pakai al berarti dari Arab ya. Kemudian Kang Teh Irin dari Cirebon bersama keluarga, kemudian Bu Hilda bersama keluarga dari Cirebon. Yuk kita sama-sama hari ini kita manfaatkan waktu di hari Jumat ini, mudah-mudahan penuh keberkahan. Yang akan kita baca hari ini adalah surat Al-An'am, satu ayat saja, yaitu ayat ke-74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-An'am 74. Wa idz qala Ibrahim li abihi ajaran atattakhidhu asnaman alihah. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah di waktu Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, yaitu Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Ini pertanyaan anak kepada bapak. Karena bapaknya itu ahli pembuat patung. Ya, siapa yang membeli patung Azar yang termahal? Namanya Namrud. Jadi Namrud itu memesan patung kepada Azar. Azar ini bapaknya Ibrahim. Nah, kemudian Nabi Ibrahim itu melihat kenapa bapaknya ini membuat sesuatu, kemudian dipesan oleh si Mang Namrud, kemudian untuk dijadikan sesembahan. Ya, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Jadi ini ungkapan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya bahwa apa yang dilakukan bapaknya itu sesat. Ini juga salah satu contoh bagi kita. Kalau ada kesesatan, jangan melihat itu bapak, ibu, pejabat, nah, apalagi penjahat, ya, saudara, dulur, kabogoh, nah, orang yang dicintai. Kalau itu sesat, katakan. Tapi katakannya dengan cara diplomatik, dengan cara dialog. Ini juga dialog kan. Bapak, kunaon yen patung anu disembah. Nah, apakah memang patung itu layak disembah? Kira-kira gitu. Ditanya. Ditanya, orang yang ditanya, orang yang diajak ngobrol, kalau dia tidak suka, kalau dia tersinggung, biasanya mengambek. Padahal kan ditanya lumpur. Betul nggak? Bapak Ibu suka ngambek nggak kalau ditanya? Bapak, nah hari Bapak ke masjid. Ya, oh, pergi Bapak mah yang menang 27 ganjaran berjamaah. Nah, lamun dosa ke masjid, ngeunah jawabanana. Tapi lamun ditanya, Bapak, kunaon untuk ke masjid main we. Terus ain gitu. Aya. Tanu sok kamar masjid teh kumaha? Ai, mata jawabannya gampang, kumaha sih ya. Terus, terus. Kurang manggeus ngabejaan maranehna empuk. Masih ya. Pas pae di barawa ka masjid tong disolatkeun antep pesina salat sorangan. Ya. Terus kuring geus ngabuktikeun di beberapa tempat pernah melakukan itu. Tahu kemana teh salat tuh mana kita salat mau disolatkeun. Keur hidupna kita salat manya kudu disolatkeun. Eling teh maneh gitu. Dan itu Rasulullah tegas-tegas mengatakan, jangan sholatkan orang yang tidak pernah sholat. Ngaheureukeun kana agama begitu teh, mempermainkan agama. Seolah-olah lamun geus paeh soleh itu bisa, udah jelas. Ya, sama dengan sekarang para koruptor itu. Kalau udah tertangkap pakai PC, pakai kopiah, yang mulia saya lupa. Nurus setuju. Coprek kan gitu punya. Ayo ke maling mau main perempuan, traktir itu, traktir itu, nebeng sana, nebeng sini. Ya, geus katewa siga buah menang mabuk bahasa Jawa naon Bu. Gitu ya. Kalau buah pasti bukan bahasa Jawa teh lah. Nah, kalau karena EU itu bukan bahasa Jawa, Cicaheum itu bukan bahasa Jawa. Pasti bahasa Sunda ya.
Jadi di ayat yang kita baca hari ini, mudah-mudahan kita baca hari ini satu ayat ini mantap, karena ayat berikutnya menjelaskan tentang Nabi Ibrahim, tapi setelah ayat ini jelas bahwa Nabi Ibrahim itu bapaknya adalah orang yang membuat patung. Kok mengapa begitu? Ya Allah berkehendak begitu. Nabi Nuh itu seorang nabi, anaknya ya, Baong, namanya si Kanan. Nabi Lut itu seorang nabi, tapi istrinya Baong, kan gitu ya. Gitu ya. Kemudian Fir'aun itu orang yang durhaka, yang zalim, tapi punya istri orang yang soleha. Siapa? Asyiyah. Siapa Asyiyah ini? Salah seorang dari 4 perempuan, ya, 4 perempuan yang disebut sebagai, silahkan kamu mencontoh 4 perempuan ini. Satunya, yang topnya siapa? Siti Khadijah. Yang keduanya Siti Fatimah putri Rasul. Yang ketiganya Siti Maryam, gadis perawan yang kemudian punya anak, melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Yang keempatnya Siti Asyia. Neng Lilis di Kaupat itu ya disebut. Tak menurut Neng Lilis daerahnya bising gara-gara panas abin kan geningan gitu. Kan jadi kecewa. Tapi kalau ngikutin yang 4 ini, insya Allah nggak bakal kecewa. Mau yang mana silakan ibu pilih. Mau yang seperti Khadijah, ya Allah, sampai dengan meninggalnya tidak punya apa-apa, bahkan kain kapan pun tidak terbeli, dan kain kapan pun dikirim dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian juga Siti Fatimah, pengen punya pembantu pun, pengen punya pembantu Siti Fatimah, kata Rasulullah, Fatimah, ya, yang membantumu adalah lebih hebat daripada pembantu-pembantu. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Jadi itu bari numbuk, bari baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Datang